Di setiap batu yang lo pegang, bisa aja ada berkilometer-kilometer kabel tersembunyi di dalamnya. Kedengarannya gila banget, tapi ini beneran loh. Biji tembaga itu cuma batu abu-abu kehijauan biasa, tapi di dalamnya tersimpan jutaan ton logam yang ngasih listrik ke semua kota di planet ini. Setiap kabel di rumah lo, setiap kabel bawah tanah, setiap jalur transmisi listrik yang membentang lintas benua. Semua itu dimulai dari sebuah batu kusam yang diledakkan, dihancurkan, dan dilebur pada suhu 1200 derajat. Umat manusia nambang 25 juta ton tembaga setiap tahunnya. Itu beratnya setara 4.000 menara Eiffel. Setiap 1 ton butuh peledakan 100 ton batuan, pengeboran ratusan meter ke dalam bumi, pengolahan gunung-gunung batu. Dan semua itu cuma buat dapetin logam yang cuma kurang dari 1% dari total massa bijinya. Gimana caranya dari batu abu-abu itu bisa diambil logam merah yang ngalirin listrik paling efisien di dunia? Gimana tambang sedalam berkilometer bisa menghasilkan kabel-kabel yang menerangi kota-kota besar? Tonton sampai habis. Lo bakal lihat gimana batu berubah jadi energi peradaban. Chuquicamata, utara Chili. Gurun Atacama, tempat paling kering di bumi. Di sini ada tambang tembaga terbuka terbesar di planet ini. Dalamnya 1 kilometer. Lebarnya 4. Panjangnya 5 kilometer. Ini luka di kerak bumi yang kelihatan dari luar angkasa. Ekskavator segede gedung 3 lantai nggak berhenti ngegali batuan. 24/7. Setiap sekopnya 20 meter kubik. Dalam 1 jam, satu ekskavator aja ngangkat 1.000 ton biji. Truk dump Bel AZ dengan roda setinggi 4 meter ngangkut 300 ton per trip. Jalan dari tambang ke atas tuh berkelok-kelok sepanjang 20 km. Truk-truk merangkak spiral selama sejam buat keluar ke permukaan. Chili produksi 6 juta ton tembaga per tahun. Itu 28% pasar dunia loh. Peru ngasih 2,5 juta ton. Cina nambang 1,5 juta tapi konsumsinya 14 juta. Sisanya beli dari luar. AS produksi 1.200.000 ton. Rusia 700.000. Tembaga itu sumber daya strategis banget. Tanpa tembaga nggak ada jaringan listrik, nggak ada komunikasi, nggak ada elektronik. Negara-negara berebut deposit tambang lebih diam-diam daripada minyak, tapi nggak kalah sengitnya. Penambangan dimulai dari ledakan. Rig bor setinggi 30 meter ngebor lubang diameter 30 cm, sedalam 20 meter. Pola grid lubang-lubang ini dihitung sampai sentimeter. Jarak antar lubang, 5 meter. Setiap lubang diisi amonium nitrat dicampur solar. ANFO, bahan peledak paling murah. Satu muatan 300 kg. Satu tebing tambang butuh 200 ton bahan peledak. Detonasinya dikontrol pakai timer elektronik. Setiap lubang meledak dengan jeda 10 milidetik. Ini bikin gelombang kehancuran yang ngehancurin batuan, tapi nggak nyebar kemana-mana. Ledakannya berlangsung 3 detik. Suaranya kayak gempa bumi kedengeran sampai 30 km. Tanah terangkat, dan dari tambang naik pilar debu setinggi 300 meter. Pas debunya turun, di depan mata, 1 juta ton batuan hancur. Ekskavator mulai kerja. Dalam sehari harus ngangkut semua sebelum ledakan berikutnya. Prosesnya non-stop. Ledakin angkut nebor lubang baru, ledakin lagi. Tambangnya makin dalam 20 meter per tahun. Ribu tahun yang lalu di Pulau Siprus orang-orang nemu batu aneh. Warnanya hijau, berat banget, dan kalau dipecah kinclong kayak logam. Pas mereka lempar ke api, batunya meleleh dan keluar cairan merah. Setelah dingin, cairan itu jadi logam yang lembut, lentur, dan mengkilap. Orang-orang zaman dulu nyebutnya cuprum, diambil dari nama Pulau Siprus. Dari tembaga ini mereka bikin pisau, kapak, sama perhiasan. Tapi penemuan paling penting terjadi di tahun 1831. Michael Faraday berhasil bikin generator listrik pertama. Ternyata tembaga nganterin listrik lebih bagus dari logam lain yang ada. 6 kali lebih bagus dari besi. 1,5 kali lebih bagus dari aluminium. Yang lebih bagus cuma perak, tapi terlalu mahal. Tembaga jadi konduktor yang sempurna. Di tahun 1879,
Thomas Edison bangun pembangkit listrik pertama di Pearl Street, New York. Kabel-kabel tembaga mulai terpasang di sepanjang jalan. Kota-kota mulai bersinar di malam hari. Era elektrifikasi dimulai. Permintaan tembaga meledak. Yang dulu cuma dipakai buat koin dan patung, sekarang jadi pondasi energi. Tambang-tambang makin gede. Lubang-lubang tambang masuk ke dalam bumi sampai berkilo-kilometer. Umat manusia mulai melahap tembaga bertontonan. Abad ke-20 udah ngubah tembaga jadi sistem peredaran darah peradaban. Setiap rumah butuh 200 kilo tembaga, kabel, pipa, radiator. Satu mobil aja, 23 kilo tembaga di generator, starter, sama kabelnya. Satu turbin angin, 4 ton tembaga di lilitan generatornya. Pabrik Tesla buat produksi baterai, 10.000 ton tembaga tiap tahun. Jalur transmisi listrik lewat Siberia, 300.000 ton tembaga buat ribuan kilometer kabel. Awal abad ke-21, manusia udah nambang 15 juta ton per tahun. Tahun 2020 sampai 25 juta ton. Naik 60% dalam 20 tahun. Alasannya, elektrifikasi negara-negara berkembang. India bangun kota-kota baru. Cina bikin jalur kereta cepat. Afrika pasang panel surya. Semua butuh tembaga. Masalahnya biji yang kaya udah mulai habis. Dulu biji ngandung 5% tembaga. Sekarang 0,5%. Buat dapetin 1 ton logam, harus ngolah 200 ton batuan. Tambangnya makin dalam, prosesnya makin ribet, biayanya makin gede. Tapi permintaannya tumbuh lebih cepat. Biji dari tambang dibawa ke pabrik pengolahan. Di sini mulai ada proses kimia dan fisika. Tahap pertama, penghancuran. Mesin penghancur rahang ngeremuk batu sebesar kulkas jadi potongan 10 cm. Mesin penghancur kerucut ngegiling sampai jadi kerikil. Mesin bola ngubah kerikil jadi pasir. Diameter mesinnya 8 meter, panjangnya 12. Di dalamnya ada bola-bola baja yang berputar, beratnya 50 kilo per bola. Bola-bola ini ngebanting biji sampai jadi bubuk. Setelah 8 jam berputar, biji udah jadi debu banget. Debu ini dicampur air, jadinya pulp. Terus dilewatin mesin flotasi. Ini kayak bak raksasa yang disemburin udara dari bawah. Gelembung udara dilapisi reagen flotasi, bahan kimia yang nempel ke partikel tembaga. Tembaganya ngapung ke permukaan dalam bentuk busa. Batuan kosongnya ngendap di bawah. Prosesnya ada 10 tahap. Tiap tahap ningkatin konsentrasi tembaga. Pas masuk, 0,5%. Pas keluar, 25%. Ini namanya konsentrat. Dari 100 ton biji dapatnya 2 ton konsentrat. Sisanya 98 ton, limbah yang ditimbun di tempat penyimpanan tailings yang luasnya kayak danau. Konsentrat dikirim ke pabrik peleburan tembaga. Di sini bakal diubah jadi logam murni. Tahap pertama, pemanggangan. Konsentrat dipanaskan sampai 700 derajat dengan oksigen. Belerangnya terbakar jadi gas belerang. Yang tersisa adalah sinter, campuran oksida tembaga dan besi. Sinter ini dimasukkan ke tungku reverberatori. Suhunya 1200 derajat. Ditambahkan flux kuarsa. Besinya ngikat sama silika terus mengapung jadi terak. Tembaganya mengendap di dasar dalam bentuk mate, paduan dengan 50% tembaga. Mate dituang ke konverter. Di sana oksigen murni ditiup dengan tekanan tinggi. Sisa besi dan belerangnya terbakar habis. Suhu naik sampai 1300 derajat dari reaksi eksotermik. Setelah 6 jam peniupan, yang tersisa di konverter adalah tembaga blister. Kemurnian 98%. Tapi ini belum cukup buat kabel loh. Butuh elektrolisis. Tembaga blister dicetak jadi anoda setebal 5 cm. Dicelupkan ke bak larutan tembaga sulfat. Dialiri listrik 2 volt. Tembaganya larut dari anoda terus mengendap di katoda. Setelah 3 minggu, katoda tertutup lapisan tembaga murni setebal 10 cm. Kemurniannya 99,99%. Ini tembaga komersial, siap jadi kabel.
Nah, begini nih prosesnya. Dari ledakan ditambang sedalam 1 kilometer, lewat penghancuran, flotasi, peleburan di suhu di atas 1000 derajat, sampai elektrolisis, batu abu-abu berubah jadi logam merah yang ngalirin listrik ke setiap rumah di planet ini. Tanpa tembaga, kota-kota bakal gelap gulita. Nggak ada internet. Semua pusat data kerja pakai busbar tembaga. Nggak ada mobil listrik, 1 Tesla aja butuh 80 kg tembaga. Nggak ada energi terbarukan. Pembangkit surya sama angin butuh tembaga 3 kali lipat, lebih banyak daripada pembangkit batu bara. Tiap tahun manusia pasang 10 juta kilometer kabel tembaga. Itu jarak dari bumi ke matahari, pulang pergi 7 kali loh. 25 juta ton logam yang nyambungin benua-benua jadi satu jaringan listrik raksasa. Tembaga itu sistem saraf peradaban. Aliran listrik lari di pembuluh tembaga kayak pikiran yang lewat neuron. Pabrik jalan, rumah sakit nyelamatin nyawa, rumah-rumah bersinar di malam hari. Semua berkat logam yang dulunya cuma batu hijau di dalam tanah. Setiap kali lo nyalain lampu, inget ya, antara jari lo dan bohlam itu ada kilometer-kilometer kabel tembaga yang lahir dari ledakan di tambang terpencil di ujung dunia sana. Ini sihir mengubah batu jadi energi. Dan sihir ini nggak bakal berhenti selama kota-kota masih menyala. Industri baut dan mur itu sebenarnya kerajaan bisnis yang nilainya lebih dari 90 miliar dolar tiap tahunnya loh. Dan produk utamanya? Baut sama mur jumbo yang nyatuin seluruh struktur industri jadi satu kesatuan. Ini bukan cuma potongan besi biasa yang diulir pakai mesin, tapi hasil dari proses lengkap yang melibatkan metalurgi, penempaan dengan tekanan super tinggi, perlakuan panas, dan uji mekanis yang ketat banget. Satu penyimpangan kecil aja di kualitas material, bentuk, atau kekuatan pengencangan bisa bikin sambungannya jadi nggak aman. Di video ini, kita bakal masuk ke dalam lini produksi yang bikin baut dan mur heksagonal jumbo, buat nunjukin gimana baja mentah berubah jadi fondasi mekanis dunia modern. Proses produksi baut dan mur berukuran jumbo dimulai dari satu tahap fundamental banget, pemotongan bahan mentah. Batang baja diameter gede yang dihasilkan dari baja paduan super kuat, dimasukkan ke mesin potong industri dan dipotong jadi segmen-segmen dengan panjang dan berat yang dikontrol dengan presisi tinggi. Sistem pemotongan modern pakai gunting hidrolik atau gergaji industri yang powerful banget, menghasilkan potongan rata dan persegi yang nggak merusak struktur internal logamnya. Selama proses pemotongan berlangsung, cairan pendingin disemprotkan langsung ke area kontak buat nurunin suhu, meminimalkan gesekan, dan bersihin serpihan logam. Ini bikin alat potong tetap stabil, dan memastikan permukaan bahan tetap bersih tanpa kerusakan termal. Biasanya, bahan mentah untuk baut itu sekitar 2 kali lebih panjang daripada bahan untuk mur, karena baut butuh material ekstra untuk penempaan batang dan kepala dalam satu produksi. Dalam satu shift kerja, setiap mesin potong bisa mengolah ribuan bahan mentah baut dan mur. Setiap potongan cuma butuh beberapa detik aja, tapi toleransi yang diperbolehkan itu super ketat loh. Karena bentuk akhir dan kekuatan mekanis produknya sepenuhnya bergantung pada dimensi awal bahan-bahan ini. Setelah pemotongan bahan baku, baut dan mur masuk ke tahap pemanasan. Tapi cara panasnya diaplikasikan ke masing-masing komponen nggak sepenuhnya sama. Untuk mur, seluruh bahan baku baja dimasukkan ke tungku kontinu dan dipanaskan secara merata sampai rentang suhu dari 1900 hingga 2100 derajat Fahrenheit. Pemanasan seluruh bodi bikin bahan baku mencapai kondisi yang benar-benar plastis dan homogen, supaya saat penempaan logamnya bisa mengalir merata di dalam cetakan dan membentuk bodi heksagonal yang solid, sebelum lubang dalamnya dibor dan ulirnya dipotong. Suhunya dikontrol ketat banget buat mencegah pembakaran permukaan, sambil memastikan inti tengahnya tetap cukup lunak untuk pembentukan yang tepat. Baut sih dipanaskan dengan cara berbeda.
Daripada memanaskan seluruh bahan baku, cuma bagian kepala batang baja aja yang melewati sistem pemanas induksi. Dalam hitungan detik, ujung depannya mencapai suhu penempaan dan menyala oranye merah terang, sementara batang di belakangnya tetap jauh lebih dingin. Metode pemanasan lokal ini memusatkan energi tepat di bagian yang perlu dibentuk jadi kepala heksagonal, mengurangi konsumsi energi keseluruhan, dan menjaga struktur mekanis batang baut, yang merupakan bagian penahan beban utama dari pengencang ini. Begitu suhu tempat tercapai, bahan langsung dipindahin ke area tempat panas buat dibentuk. Buat mur, semua bahan yang udah dipanasin merata dimasukin ke dalam cetakan tempat tertutup, di mana mesin pres hidrolik super kuat bikin logamnya mengalir sesuai bentuk cetakan, jadi badan segi 6 yang padat. Di bawah tekanan gede ini logamnya makin padat, dan butiran kristalnya tersusun ulang jadi struktur yang lebih rapat, bikin bajanya makin padat dan seragam. Bersamaan dengan setiap siklus pres, cetakan tempanya disemprot sama lapisan cairan pendingin dan pelumas suhu tinggi. Ini ngebantu ngontrol panas, ngurangin gesekan, dan ngelindungin permukaan cetakan selama kerja terus-menerus. Buat baut, proses tempanya fokus ke bagian kepala yang udah dipanasin sama induksi. Bahannya diposisiin supaya ujung yang panasnya pas ada di dalam cetakan, terus pres ngasih tekanan, bikin logamnya ngalir keluar, bentuk kepala segi 6. Di saat yang sama, cetakannya juga disemprot pelumas suhu tinggi yang sama kayak proses tempa mur. Pas cairannya kena cetakan panas, langsung menguap dan bikin lapisan pelindung sementara. Ini ngehindarin logam nempel dan memastiin kepala bautnya terbentuk bersih, dengan tepi yang tajam dan jelas banget. Langsung setelah ditempa, baut dan mur langsung dimasukkan ke kontainer baja gede buat didinginkan secara alami di udara terbuka. Untuk komponen yang ukurannya besar, tahap pendinginan ini biasanya butuh waktu sekitar 30-60 menit. Dan bisa lebih lama lagi kalau masa bajanya emang banyak banget. Metode pendinginan pelan kayak gini ngebantu menghindari thermal shock, meminimalkan risiko retak mikroskopis, dan bikin bentuk sama struktur internal logamnya tetap stabil sebelum komponen-komponen ini lanjut ke tahap produksi berikutnya. Setelah dingin total, baut dan mur dipindahin ke tahap pembersihan permukaan. Di tahap ini mereka biasanya dimasukkan secara massal ke mesin pembersih drum putar atau mesin drum vibrasi. Drum yang berputar bergerak pelan dan stabil, menciptakan gesekan mekanis di seluruh permukaan baut dan mur. Proses ini ngehalusin sudut-sudut heksagonal dan bikin permukaan logamnya bersih, kering, dan seragam. Di jalur produksi skala besar, setiap batch bisa memproses dari beberapa ratus sampai beberapa ribu komponen sekaligus. Waktu tumbling biasanya bervariasi dari beberapa menit sampai beberapa puluh menit, tergantung ukuran komponennya dan tingkat kerak oksida yang nempel di permukaannya. Habis permukaan dibersihkan, baut sama mur masuk ke tahap penandaan identifikasi. Buat mur, tanda-tandanya dicap langsung di badan segi 6, sementara buat baut ditaruh di bagian atas kepala bautnya. Simbol-simbol ini nunjukin kelas kekuatan, standar teknis, sama produsen dari tiap komponennya. Mereka berfungsi kayak kartu identitas resmi yang wajib ada di baut dan mur, supaya bisa disetujuin buat dipakai di struktur industri, mesin-mesin berat, sama proyek konstruksi skala gede. Setelah bentuk akhirnya tercapai dan sudah dapat penanda identifikasi,
baut dan mur masuk ke salah satu tahap paling krusial dalam keseluruhan proses pembuatan ulir. Proses pembuatan ulir pada baut biasanya dimulai dengan pembubutan ringan pada batangnya, buat dapetin diameter yang presisi dan permukaan yang cukup halus. Di mesin bubut, baut diklem kuat-kuat dan diputar dengan kecepatan stabil, sementara alat pemotongnya cuma meluncur di permukaannya aja untuk ngerapihin dimensi sebelum ulirnya dibuat. Setelah itu, benda kerjanya dipindahin ke mesin pembuat ulir, di mana 2 atau 3 roll pembuat ulir yang udah dilapisi profil ulir presisi ditekan ke batang dengan tekanan tinggi banget. Pembentukan ulir dengan cara ini adalah proses pembentukan dingin yang nggak ngilangin material, tapi lebih ke deformasi permukaan batangnya, menciptakan ulir lewat aliran plastis logamnya. Ini ngasih ulir yang lebih kuat dengan ketahanan kelelahan yang lebih bagus dibanding ulir yang dipotong pakai alat pemotong. Buat mur, ulirnya dibuat dengan metode pemotongan. Pertama, mata bor khusus ngebor lubang vertikal, menembus pusat badan heksagonal. Terus tap, yaitu alat pemotong berputar dengan ulir luar, dimasukin ke dalam lubang. Saat dia maju, ujung pemotong tap nyayat material dari dinding lubang, ngebentuk profil ulir dalam yang presisi. Selama operasi pembuatan ulir berlangsung, cairan pendingin dan pelumas terus-menerus dialirin buat ngedinginin ujung pemotong, melumasi permukaan kontak dan nyuci serpihan logamnya. Setelah proses pembuatan ulir selesai, baut dan mur masuk ke tahap quality control terakhir. Pertama, dilakukan pengecekan geometri, diameter, jarak ulir, kedalaman ulir, keselarasan sumbu, dan ketajaman profil ulir. Ulirnya harus pas banget sama kalibrator ulir standar. Bahkan sedikit aja menyimpang, langsung reject. Terus ada uji mekanik, termasuk kekerasan permukaan, kekuatan tarik, dan ketahanan terhadap torsi. Cuman setelah lolos semua tes ini, baut dan mur baru bisa masuk ke tahap pengemasan. Di titik ini produknya udah nggak lagi setengah jadi, tapi komponen struktural lengkap yang siap dikirim ke lokasi konstruksi, pembangkit listrik, jembatan baja, atau anjungan pengeboran, di mana setiap baut dan mur bakal punya tanggung jawab buat nahan sistem industri raksasa tetap nyatu. Dari batangan baja mentah lewat pemotongan bahan, pemanasan, penempaan, pembuatan ulir, kontrol kualitas sampai pengemasan, baut dan mur raksasa ini menyelesaikan perjalanan produksi yang presisi banget sampai detail terkecil. Kalau lo ngerasa perjalanan ini menarik, kasih like buat dukung video ini, tinggalin komentar buat share pemikiran lo, dan subscribe channel ini supaya bisa terus explore lini produksi yang diam-diam ngedukung kerja dunia modern. Yang kalian lihat di sini, ini sesuatu yang bakal bikin kakek-kakek kita berhenti dan melongo keheranan banget. Ini proses penempaan poros roll raksasa buat pabrik baja dengan berat 2.600 kg. Ini hampir 3 ton baja padat loh, yang dibentuk dengan kekuatan murni dan prinsip yang udah berabad-abad. Prosesnya dimulai dari batang baja gede banget, yang udah dipanasin di tungku gas sampai sekitar 2.200 derajat Fahrenheit. Cukup panas buat menyala kayak matahari mini. Di masa ketika pabrik-pabrik baja Amerika bertebaran di mana-mana dari Pittsburgh sampai Gary, Indiana, jenis pekerjaan kayak gini nih yang jadi tulang punggung kekuatan industri kita. Mesin press tempa yang kalian lihat di sini, ini raksasa hidrolik modern yang sanggup ngasih tekanan ribuan ton. Tapi proses dasarnya nggak berubah sejak pandai besi bikin tapal kuda di jalan utama dulu. Perhatiin baik-baik nih, gimana bahan baja yang pijar itu diposisiin di bawah mesin press. Para operator dan orang-orang ini beneran jagoan banget. Pakai kren gantung sama manipulator buat muter dan ngatur posisi bahan baja dengan presisi yang gila-gilaan. Setiap hantaman press, setiap tekanan yang terkontrol itu udah dihitung dengan matang.
Mereka nggak cuma asal gebukin logam panas. Mereka ngubah struktur butiran bajanya, ngilangin rongga-rongga di dalamnya, dan bikin komponen yang nantinya bakal ngadepin tekanan super gede di mesin rolling. Poros ini dikerjain dari berbagai sudut, perlahan-lahan mulai terbentuk. Di antara setiap operasi press, timnya ngatur ulang posisi bahan baja, kadang dibalikin lagi ke tungku buat jaga suhu kerja yang penting banget. Tarian antara panas sama tekanan ini berlangsung berjam-jam. Mesin press hidrolik bergerak dengan kekuatan yang disengaja, hampir lembut loh, meskipun powernya gede banget. Sekitar 5.000 sampai 10.000 ton tekanan itu ngepadetin struktur kristal bajanya, jadi sesuatu yang jauh lebih kuat daripada batangan aslinya. Yang bikin takjub tuh gimana poros tempa ini bakal dipakai di pabrik baja, bantu bentuk produk-produk baja lainnya. Ini siklus yang keren banget, logam ngolah logam, dan poros-poros ini bisa dipakai bertahun-tahun dalam kondisi ekstrem. Teknologi sekarang, kontrol suhu yang presisi, siklus press yang dikontrol komputer, analisis metalurgi, ngasih konsistensi yang dulu cuma bisa diimpiin sama nenek moyang kita. Tapi jiwanya prosesnya tetap sama kok. Panas, tekanan, dan tangan-tangan terampil para ahli yang ngerti baja kayak teman lama mereka. Nah, ini nih sesuatu yang gabungin kekuatan brutal dengan ketelitian yang bikin takjub. Proses ngelilit batang baja pegas setebal 2 inci. Kalau lo pernah mikir gimana cara bikin pegas industri gede banget ini, yang ngontrol suspensi kereta barang atau nopang alat berat, lo bakal dapat pelajaran seru nih. Prosesnya dimulai dari batang mentah. Dalam kasus ini, batang solid diameter 2 inci dari baja pegas yang udah di heat treatment. Ini bukan logam biasa loh. Materialnya udah didesain dengan presisi buat punya keseimbangan sempurna antara kekerasan dan fleksibilitas. Kalau terlalu keras, bakal patah kayak pretzel. Kalau terlalu lembek, nggak bakal mantul dengan bener. Perhatiin gimana batangnya dimasukin ke mesin pelilitan. Mesinnya nangkep satu ujung, sementara mandrel raksasa yang berputar mulai ngebengkokin batangnya ngelilingi lingkarannya. Tenaga yang dibutuhin di sini gede banget. Kita lagi ngomongin soal ngebengkokin permanen baja 2 inci, yang butuh tenaga hidrolik ratusan ton. Ukuran mandrelnya nentuin diameter dalam pegas, dan presisi di sini krusial banget. Seiring proses pelilitan berlanjut, lo bakal notice betapa mulusnya batang itu dibengkokin, meskipun tebelnya gila-gilaan. Ini dicapai lewat kecepatan feeding yang terkontrol dan tekanan yang konstan. Mesinnya nge-maintain ketegangan sambil berputar, bikin jarak antar lilitan yang konsisten. Di era tahun 30-an sama 40-an, kerjaan kayak gini dilakuin manual dengan usaha yang super gede, pakai panas dan keunggulan mekanis. Sistem CNC modern sekarang bisa bikin pegas dengan toleransi yang diukur dalam 1/1000 inci. Yang kalian lihat di sini, salah satu proses pengelasan paling andal yang pernah dikembangkan, pengelasan busur terendam. Teknik ini menyatukan baja berat sejak tahun 1930-an. Ini yang bikin proses ini spesial banget. Beda sama pengelasan busur manual yang mungkin kakek kalian bisa lakuin di garasi, atau bahkan pengelasan semi-otomatis modern. Pengelasan busur terendam terjadi di bawah selimut flux berbentuk butiran. Flux ini, yang kelihatannya kayak pasir kasar gitu, punya beberapa fungsi penting banget. Dia melindungi kolam las cair dari kontaminasi atmosfer, mencegah oksidasi, dan bahkan berkontribusi ke dalam kimia las itu sendiri. Setupnya bikin terpesona loh. Elektroda kawat yang diumpankan terus-menerus melewati kepala las, dan ketika dia menciptakan busur ke logam dasar, dia melelehkan kawat elektroda dan material induknya, menciptakan jahitan yang menembus dalam. Tapi kalian nggak bisa lihat semua ini terjadi, karena semuanya terjadi di bawah lapisan pelindung flux ini. Flux meleleh di atasnya, membentuk terak pelindung yang nanti diketok sama operator. Perhatiin kepala las yang bergerak di sepanjang sambungan. Ini biasanya otomatis buat konsistensi. Prosesnya bisa mengendapkan logam las dengan kecepatan yang bakal bikin tukang las manual nangis iri. Dari 10 sampai 50 pon per jam, tergantung setupnya.
Makanya pengelasan busur terendam jadi pilihan nomor satu buat mengelas bagian tebal di pembuatan kapal, pembuatan bejana tekanan, dan pekerjaan baja konstruksi. Keindahan dari proses ini ada di kedalaman penetrasinya nih. Pengelasan busur terendam bisa mencapai penetrasi penuh pada baja setebal 3/4 inci dalam satu kali lintasan. Sekarang yuk kita lihat hot forging modern, proses yang udah mengadaptasi teknik tempa tradisional, buat produksi komponen otomotif dan industri yang rumit, dalam jumlah yang nggak kepikiran banget di zaman dulu, waktu produksi tempa masih skala kecil dan manual. Prosesnya dimulai dari bilet baja yang dipotong dengan panjang presisi, terus dimasukkan ke sistem pemanas induksi. Pemanasan induksi itu salah satu teknologi yang kelihatan hampir kayak sihir pas pertama kali lihat. Nggak ada api, nggak ada pembakaran, tapi dalam hitungan detik aja, bilet baja yang diletakkan di koil induksi langsung menyala merah ceri. Terus oranye, habis itu kuning putih berkilau yang nunjukin kalau dia udah siap ditempa. Arus bolak-balik yang mengalir lewat koil menciptakan medan magnet yang cepat berubah-ubah, yang menginduksi arus listrik di bajanya sendiri, dan arus ini menghasilkan panas lewat resistansi. Setelah dipanaskan sampai suhu tempa optimal, biasanya antara 2000 sampai 2300 derajat Fahrenheit. Tergantung jenis bajanya, biletnya dipindahkan ke mesin pres tempa. Digunakan teknik closed die forging yang kompleks, di mana baja panas diletakkan di antara dua bagian dies yang berisi cetakan negatif dari part yang diinginkan. Ketika die ini bertemu dengan ribuan ton kekuatan, baja nggak punya pilihan lain selain mengisi setiap kontur rongga itu. Material berlebih yang disebut flash diperas keluar di tepi-tepinya dan nanti dipotong. Yang bikin kagum nih kecepatan dan presisi mesin pres tempa modern. Mesin yang bisa menyelesaikan siklus tempa cuma dalam beberapa detik, tapi bisa mencapai toleransi dimensi yang dulu bakal butuh proses machining ekstensif banget. Kadang lo butuh ngebengin logam yang segede gaban sampai kayaknya hampir mustahil. Dan itulah keahlian khusus dari mesin pres bengkok horizontal. Ngebentuk pipa-pipa gede banget yang bisa berdiameter beberapa meter. Masalahnya kalau ngebengin pipa gede itu harus ngehindarin yang namanya kerutan di bagian dalam radius dan sobek di bagian luar radius. Sistemnya ngatasi masalah ini pakai tekanan hidrolik yang terkontrol, diterapin sama cetakan yang dibentuk dengan presisi banget, yang ngedukung pipa selama proses pembengkokan. Lihat nih gimana pipa gede ini diposisiin di mesinnya. Cuma buat posisi aja udah butuh kren gantung dan keselarasan yang super teliti. Cetakan pembengkokannya, yang bobotnya aja bisa beberapa ton, ngepres pipa sambil pipanya didukung dari kedua ujungnya. Sistem hidroliknya ngasih ratusan ton gaya, pelan-pelan ngebengin pipanya sampai sudut yang diinginkan. Meskipun pipanya sebesar ini, radius bengkokan, sudutnya, dan dimensi akhirnya bisa dikontrol dengan toleransi yang ketat banget loh. Pipa-pipa bengkok ini dipakai di sistem perpipaan industri, aplikasi struktural, bahkan sampai pembuatan kapal. Kita lagi ngelihat pemotongan rel kereta api yang berat banget nih. 47 kg per meter atau sekitar 95 pon per yard, pakai teknik oxy-fuel cutting dengan propana. Sistem torch oxy-propane ini cara kerjanya simple banget sebenarnya, tapi butuh skill beneran buat ngelakuinnya dengan bener. Api propana yang dicampur sama oksigen di nozzle pemanas awal torch bakal ngemanasin titik di baja sampai mencapai suhu pengapian, sekitar 1600 derajat Fahrenheit buat baja. Begitu suhu kritisnya udah tercapai, aliran oksigen murni bertekanan tinggi masuk lewat nozzle pemotong. Nah, ini bagian kerennya. Oksigen tuh nggak ngelurin bajanya, tapi sebenarnya mengoksidasi. Bajanya terbakar di aliran oksigen,
Dan kekuatan semburan oksigen ini ngetiup oksida besi cair keluar dari potongan. Jadi deh celah potongannya. Operatornya jaga jarak spesifik dari benda kerja. Gap antara ujung torch sama permukaan kerja. Biasanya sekitar 1/8 sampai 1/4 inci. Kalau terlalu dekat nih ujungnya bakal mampet sama percikan. Kalau terlalu jauh, potongannya jadi nggak rata. Buat motong rel, lo bakal notice torch-nya ngikutin profil relnya. Rel itu kan punya bentuk jamur yang khas. Dasar lebar, dinding sempit, dan kepala berat di atas. Tiap bagian punya ketebalan beda-beda, jadi kecepatan potongnya harus disesuaikan. Sekarang kita masuk ke ranah pemesinan presisi, di mana toleransinya diukur dalam 1/10.000 inci, dan programmingnya sama pentingnya kayak tekniknya itu sendiri. Yang lo lihat sekarang ini milling CNC untuk optical chuck jaws, yang diprogramnya pakai software CAM, dan ini tuh perfect marriage antara computer manufacturing sama skilled craftsmanship. Prosesnya dimulai di software CAM. Programmernya sambil kerja pakai engineering drawings, bikin model 3D dari chuck jaw-nya, terus generate tool paths yang bakal nge-machine bagian itu. Softwarenya ngitung optimal cutting strategies, milih tools yang pas, nentuin feed rate sama spindle speeds, dan simulasi seluruh prosesnya secara virtual, buat nangkep potensi collision atau error apapun, sebelum ada satu chip pun yang kepotong. Perhatiin mesin milling CNC-nya yang ngejalanin program tool paths ini. Ini kemungkinan besar High Precision Vertical Machining Center, yang dilengkapin spindle yang bisa berputar sampai 10.000 RPM atau lebih, sambil tetap maintain akurasinya. Daripada langsung terjun lurus ke bawah, toolnya ngikutin jalur spiral dan trochoidal, yang maintain constant chip load dan ngurangin tool wear. Coba deh lihat surface finish yang berkembang di facetnya chuck jaw. Ini critical contact surfaces yang bakal nge-grip workpiece, dan harus flat dalam hitungan microns dan properly finished biar nggak damage komponen-komponen yang delicate. Proses float glass yang kalian lihat ini adalah salah satu inovasi manufaktur yang benar-benar mengubah total industrinya. Dan yang menarik, prinsip dasarnya nggak berubah sejak ditemuin di tahun 50-an. Ini nih cara kerja proses keren ini. Kaca cair yang dipanasin sampai sekitar 2000 derajat Fahrenheit, terus mengalir dari tungku ke permukaan kolam timah cair. Kaca beneran ngambang di atas timah, menyebar karena gravitasi dan tegangan permukaan, membentuk lembaran dengan permukaan paralel dan ketebalan yang rata. Lihat deh gimana lembaran kaca ini bergerak melewati kolam timah. Suhunya dikontrol banget dengan hati-hati, perlahan-lahan mendingin waktu kaca bergerak maju. Pendinginan terkontrol ini yang disebut annealing super krusial. Ini ngurangin tekanan internal yang kalau nggak diatasin bakal bikin kaca retak, atau pecah waktu dipotong atau dipasang. Pas kaca keluar dari kolam timah, suhunya udah cukup dingin buat ditopang sama roller, masuk ke yang namanya leher, terowongan pendingin panjang, di mana suhunya terus turun dengan kontrol yang presisi. Kacanya keluar dalam suhu ruangan, rata sempurna dengan kejernihan optik yang bakal nggak mungkin dicapai secara konsisten pakai metode produksi kaca lembaran lama. Lini produksinya bisa bikin ribuan kaki persegi kaca setiap hari, semuanya dengan kualitas yang konsisten. Lembaran kacanya terus dipotong sesuai ukuran, diinspeksi dan disiapkan buat pemrosesan lebih lanjut, kayak tempering atau pelapisan. Pernah nggak sih lo mikir, gimana caranya bikin material setebal 6 mikron? Itu 15 kali lebih tipis dari rambut manusia loh. Setipis itu, kalau lo pegang di depan cahaya, bisa baca koran tembus dari balik material ini.
Serapuh itu, satu gerakan salah aja, langsung sobek. Tapi di saat yang sama, sekuat itu sampai bisa tahan suhu 300 derajat Celcius dan lindungi makanan lo dari cahaya, oksigen, sama bakteri, lebih baik dari plastik manapun. Gue lagi berdiri di depan gerbang pabrik Eurofoil di Dudelange, Luxembourg, salah satu produsen aluminium foil terbesar di Eropa. Di sini di area seluas 20 hektar, setiap hari lahir 100 ton foil. Itu 200 juta meter. Gulungan yang bisa buat bungkus bumi 5 kali di garis khatulistiwa. Udara penuh sama bau logam panas dan oli mesin. Suara mesin gilas segede itu sampai tanah di bawah kaki lo bergetar. Selamat datang di tempat di mana aluminium ngelewatin perjalanan dari batangan kasar sampai jadi lapisan yang hampir nggak kelihatan. Ini bukan cuma pabrik biasa. Ini laboratorium presisi di batas kemampuan fisik yang mungkin. Prosesnya dimulai di pabrik peleburan yang bener-bener kayak neraka logam banget. 4 mesin cetak kontinu beroperasi non-stop, 24 jam sehari, 365 hari setahun. Gue pakai kacamata pelindung dengan filter gelap. Tanpa ini, ngelihat aluminium cair tuh bahaya banget. Suhu di sini nyampe 720 derajat Celcius. Ini tungku peleburan, tempat mereka masukin batangan aluminium, ingot gede yang beratnya 25 kg per buah. Tapi Eurofoil bangga sama kepedulian lingkungannya. 70% bahan baku di sini adalah aluminium daur ulang. Potongan foil, limbah produksi, bahkan kaleng soda bekas, semuanya kepake. Aluminium bisa dilebur ulang tanpa batas dan nggak bakal kehilangan sifatnya. Teriak Jean-Pierre, kepala ahli metalurgi pabrik, ke telinga gue. Kami berdiri di platform di atas tungku, dan panasnya luar biasa kuat sampai kulit muka mulai terasa seperti ditusuk-tusuk. Di wadah besar itu mendidih cairan keprakan, aluminium cair. Tapi ini bukan cuma logam murni, ini campuran alloy. Tergantung fungsi foil yang bakal dibuat, mereka tambahin magnesium, mangan, silikon. Buat foil makanan, alloy 8011. Buat teknis, 8079. Setiap persen tambahan ngubah propertinya, kekuatan, kelenturan, ketahanan korosi. Dari tungku peleburan, cairan logam mengalir ke mesin casting, si monster sepanjang 30 meter. Di sini terjadi keajaiban. Logam cair bersuhu 700 derajat, dalam hitungan detik berubah jadi pita padat. Ini namanya continuous casting. Cairan logam dituang di antara dua rol pendingin berputar yang diameternya 2 meter. Di dalam rol-rol ini, air bersirkulasi dengan tekanan 10 atmosfer. Saat aluminium panas menyentuh baja dingin, terjadi kristalisasi instan. Suaranya kayak orang lagi nyiram ember air ke kompor yang lagi membara, mendesis, berisik, kabut uap di mana-mana. Dari bawah roll keluar pita aluminium setebal 8 mm dan lebar 1,5 meter. Masih bersinar merah redup, suhunya sekitar 400 derajat. Pitanya bergerak dengan kecepatan 3 meter per menit, perlahan mendingin di udara terbuka. Gua mendekat dan lihat, di permukaan logam muncul pola khas. Ini struktur kristal aluminium. Para ahli metalurgi nyebutnya butir. Dari ukuran dan bentuk butir-butir ini bergantung segalanya. Seberapa bagus foilnya bakal meregang, apa bakal robek pas digulung, gimana perilakunya pas dipanasin. Butir yang sempurna itu kayak labirin, jelas Jean-Pierre. Kristal-kristalnya harus saling terkait, membentuk jaring yang kuat. Kalau butirnya terlalu besar, logamnya jadi rapuh. Terlalu kecil, kehilangan plastisitasnya. Pita yang udah dingin digulung jadi roll gede banget dengan berat 12 ton per satu roll. Ini bahan baku buat tahap selanjutnya, hot rolling alias penggulungan panas. Kita pindah ke bengkel sebelah di mana ada mesin penggilas sebesar rumah 2 lantai. Di sini pita aluminium mulai digiling kayak adonan. Cuma bedanya bukan pakai rolling pin, tapi pakai silinder baja seberat 50 ton. Dan meja kerjanya bukan meja biasa, tapi rangka dari baja paduan setebal 1 meter. Roll aluminium dimasukkan ke mesin. Silinder berputar, mencengkeram pita dan menariknya dengan kekuatan luar biasa. Tekanannya mencapai 1.200 ton per meter persegi. Logam ngelawan, memantul, tapi lama-lama menyerah juga. Setelah lewat pertama, ketebalannya berkurang dari 8 mm jadi 4.
Setelah lewat kedua, jadi 2 mm. Kecepatannya makin nambah. Kalau awalnya pita meluncur dengan kecepatan 5 meter per menit, setelah lewat ketiga dia udah melesat dengan kecepatan 300 meter per menit. Udara bersiul. Pita berdengung kayak senar yang ditarik kencang. Setiap kali lewat, panas yang dihasilkan gila-gilaan. Gesekan logam sama baja bikin pita memanas sampai 250 derajat. Makanya silinder terus-menerus disemprot emulsi pendingin, campuran air sama oli. Semprotannya di bawah tekanan 30 atmosfer, membentuk awan kabut putih, dan di tengah kabut itu pita melesat kayak kilat keperakan. Setelah proses rolling panas, lembaran aluminium setebal 0,3 mm langsung dikirim buat di-annealing. Ini tahap yang super krusial nih. Soalnya pas di rolling, aluminium jadi work hardened, maksudnya keras banget dan gampang patah. Struktur kristal logamnya ikut berubah bentuk, tekanan internalnya naik terus. Kalau dipaksa rolling lagi tanpa annealing, lembarannya bakal sobek aja. Tungku annealingnya itu kayak terowongan panjang 80 meter. Lembarannya lewat di dalam dengan kecepatan 10 meter per menit. Di dalam suhunya dijaga di 500 derajat Celcius dengan atmosfer nitrogen. Oksigen nggak boleh ada sama sekali. Kalau ada, aluminiumnya bakal teroksidasi dan jadi hitam kusam gitu. Di suhu segitu terjadilah rekristalisasi. Butiran logam yang tadinya rusak jadi pulih kembali, tekanan internalnya hilang, dan aluminiumnya balik lagi jadi lembut dan lentur. Proses ini butuh waktu sekitar 2 jam. Pas keluar dari tungku, lembarannya langsung didinginkan di bak air, terus dikeringin pakai udara panas. Nah, sekarang udah siap buat tahap paling penting. Cold rolling sampai ketebalan finalnya. Bagian cold rolling itu jantungnya pabrik nih. Di sini ada 3 mesin rolling generasi terbaru yang bisa bikin aluminium setipis 6 mikron. Itu udah batasnya. Lebih tipis lagi? Nggak mungkin secara fisik, bakal sobek. Prosesnya lewat 20 kali passing. Tiap passing, ketebalannya berkurang sekitar 30%. 0,3 mm jadi 0,021, terus 0,015, lalu 0,010, gitu terus sampai akhirnya 0,006 mm, 6 mikron. Kecepatan rolling di passing terakhir bisa nyampe 1.800 meter per menit. Itu 108 km per jam loh. Gulungan foilnya terbang lebih kencang dari mobil di tol. Sedikit aja vibrasinya, sedikit aja rollernya miring, langsung sobek. Dan kalau sobek di kecepatan segitu artinya seluruh lini berhenti, beberapa ton bahan terbuang, belum lagi berjam-jam buat setup ulang. Makanya di sini dipasang laser thickness meter yang ngukur ketebalan gulungan 200 kali per detik dengan akurasi sampai 0,1 mikron. Komputer langsung menyesuaikan tekanan roller, kecepatan rolling, sama aliran pendinginnya. Manusia mah nggak bakal sempat bereaksi secepat itu. Gue lagi perhatiin monitor di ruang operator. Grafik ketebalannya jalan rata banget. 6,0 mikron, 6,1, 6,0. Deviasinya cuma dalam rentang plus minus 0,2 mikron. Inilah yang namanya kesempurnaan. Tapi ada masalahnya nih. Foil setebal 6 mikron nggak mungkin digulung dalam satu kali proses. Dia bakal nempel sama dirinya sendiri, robek, kusut. Makanya mereka pakai trik cerdas, penggandaan. 2 lapis foil masing-masing 12 mikron ditumpuk satu sama lain terus digulung bareng. Roller neken, dan kedua lapis itu sekaligus menipis jadi 6 mikron. Tapi di antara mereka tetap ada celah udara yang super tipis. Habis digulung, kedua lapis itu dipisahin. Nah, disinilah efek menariknya muncul. Satu sisi foil yang kena roller jadi mengkilap, kayak cermin. Sisi lainnya yang nempel sama lapis foil sebelahnya, tetap kusam. Lo pasti pernah sadar ini di foil dapur kan? Jadi ini bukan cacat produksi dan bukan coating khusus. Ini jejak dari teknik penggandaan. Sisi kusam itu adalah cetakan dari mikrorelief lembaran sebelahnya. Di level molekuler, sisinya ditutupin ketidakrataan mikroskopis yang bikin cahaya menyebar. Foil jadi digulung ke jumbo roll, raksasa diameter 2 meter dengan berat 3 ton. Ini gulungan induk. Dari sini nanti dipotong-potong sesuai lebar yang dibutuhin. Buat bungkus coklat, 30 cm,
tutup yogurt, 50 mm, keperluan teknis kekon 1,20 meter. Kontrol kualitas di Eurofoil tuh udah kayak paranoid banget. Dan itu bener sih, setiap jumbo roll harus lewatin belasan tes. Pertama, diterawangin. Foilnya dilewatin di depan lampu super terang. Kalau ada retak mikro atau pori-pori dikit aja, cahayanya bakal nembus. Komputer langsung nangkep cacatnya, terus bagian itu ditandain sebagai reject. Kedua, tes kedap udara. Sampel foil dijepit di antara dua ruangan. Yang satu disemprotin helium dengan tekanan, yang satunya lagi ada detektor super sensitif. Kalau ada satu molekul helium aja yang nyelip lewat foilnya, tes gagal. Ketiga, uji mekanis. Foilnya ditarik pakai mesin khusus buat ngukur kekuatan tariknya. Foil yang bagus harus tahan beban minimal 15 megapascal. Itu kira-kira 1,5 kilo per milimeter persegi. Buat material yang tebalnya cuma 6 mikron, ini angka yang luar biasa banget. Keempat, analisis kimia. Tiap 2 jam sekali mereka ambil sampel dan masukin ke spektrometer. Alatnya bakal nunjukin komposisi paduan yang super detail sampai per 100%. Kalau ada penyimpangan dikit aja, seluruh batch langsung masuk tungku peleburan ulang. Kelima, tes korosi. Sampelnya ditahan di kabut asin dengan suhu 35 derajat Celcius selama 72 jam. Simulasi pemakaian selama 3 tahun gitu. Kalau muncul tanda-tanda korosi, reject. Tahap akhir, pemotongan dan pengemasan. Gulungan jumbo masuk ke mesin pemotong longitudinal. Pisau cakram dari baja yang dikerasin, diasah sampai setajam silet. Motong gulungan selebar 3 meter jadi potongan-potongan sempit sesuai ukuran yang dibutuhin. Kecepatan potongnya 500 meter per menit. Pisaunya berputar sampai 3.000 putaran per menit. Kalau ada sedikit aja kelonggaran, tepi foilnya bakal robek, nggak rapi. Makanya pisaunya diganti tiap 8 jam. Gulungan yang udah dipotong langsung digulung lagi. Di sini foilnya digulung ke tabung karton berdiameter 76 mm. Untuk foil rumahan standarnya, 10 meter per gulungan. Untuk industri makanan, gulungannya bisa 300, 500, sampai 1000 meter. Mesinnya otomatis ngukur panjang yang pas, motong, nempel ujungnya, kasih barcode di gulungannya. Produktivitasnya 200 gulungan per menit. Gulungan yang udah jadi dikemas dalam kotak karton, kotaknya dimuat ke palet, paletnya dibawa ke gudang. Dari sini foil Eurofoil dikirim ke 70 negara di seluruh dunia. Ke Jerman buat bungkus coklat, ke Prancis buat pabrik keju, ke Italia buat kapsul kopi, ke Swiss buat kemasan farmasi blister, ke Jepang buat kapasitor elektrolitik. Gue lagi berdiri di gudang produk jadi nih. Di sekeliling gue ada tumpukan palet setinggi 4 meter. Setiap palet itu isinya 2.000 roll aluminium foil rumah tangga atau 50 jumbo roll yang buat industri. Di sini tersimpan produk senilai sekitar 5 juta euro loh. Pabriknya jalan full speed. 100 ton foil per hari, 3.000 ton per bulan, 36.000 ton per tahun. Ini bahan yang bisa buat bungkus seluruh Inggris dengan satu lapisan penuh gaes. Atau bisa buat kemasan 15 miliar batang coklat. Atau bikin 300 miliar tutup cup yogurt. Semua kerajaan foil ini lahir dari sepotong aluminium biasa aja, yang udah lewatin panasnya tungku peleburan, tekanan gila-gilaan dari mesin roll, akurasi pengukuran laser, sama kontrol kualitas yang super ketat. Dari 8 mm sampai jadi 6 mikron. Perjalanan yang bikin tipis 1.300 kali lipat. Kalau kalian tertarik tahu gimana cara bikin material yang lebih tipis dari rambut, tapi lebih kuat dari banyak plastik, kasih like video ini ya. Tulis di komen, tahu nggak sih kalau aluminium foil itu bisa didaur ulang tanpa batas? Dan jangan lupa subscribe channel ini buat terus nge-explore teknologi yang ada di sekitar kita setiap hari, tapi sering banget nggak kelihatan. Di langit Eropa, ada pesawat yang bentuknya mirip paus. Tapi dia nggak ngangkut penumpang, dia ngangkut pesawat lain. Sayapnya panjang banget, 30 meter. Bagian badan pesawatnya setinggi rumah loh. Ini dia Airbus Beluga XL.
Pesawat kargo terbesar di Eropa. Bisa bawa 51 ton barang. Ruang kargonya diameternya 8,8 meter. Di dalamnya muat 2 sayap Airbus A350 sekaligus nih. Tanpa beluga, produksi Airbus bakal berhenti dalam seminggu doang. Hari ini kita bakal lihat gimana raksasa ini lahir. Dari lembaran aluminium sampai turbin pertama kali ngaum. Beluga XL itu kayak puzzle gede yang bagian-bagiannya dibuat di 5 tempat berbeda di Eropa. Dasarnya sih Airbus A330. Bagian bawah badan pesawat, sayap, sama roda pesawatnya dirakit di Toulouse. Tapi bagian hidungnya dibuat sama perusahaan Stelia di pabrik Meaulte, Prancis. Panjangnya 12 meter, beratnya 8,2 ton. Di dalamnya ada kokpit pilot, avionik, hidrolik. Semua sistemnya udah plug and fly, tinggal pasang langsung bisa terbang. Panel-panelnya dari aluminium alloy 2024, yang ada campuran tembaga sama magnesiumnya. Dibentuk pakai mesin press yang kekuatannya 1.200 ton. Rangkanya dirakit dari frame bulat sama stringer, terus ditambahin kulit luar pakai paku keling. 12.000 paku keling diameter 4 mm buat satu bagian hidung doang. Bagian badan pesawat atas yang diperlebar, jantungnya beluga, diproduksi sama P3 Voith dan Diard. Ada 3 seksi, 2 panel samping sama atapnya. Diameternya 8,8 meter, lebih lebar 1,70 cm dari beluga generasi sebelumnya. Tebal lembaran panelnya dari 2-6 mm. Tiap panel dikuatin pakai 30 stringer. Frame bulatnya dipasang tiap 500 mm. Semuanya dipaku keling sama dibaut pakai baut titanium. Momen pengencangan bautnya sampai 120 Nm. Pintu kargo ini, karya teknik yang luar biasa banget. Stelia Rochefort, Prancis. Panjangnya 10 meter, tinggi 8 meter. Luasnya hampir 140 meter persegi. Bayangin lapangan basket tapi vertikal. Beratnya 3,1 ton. Rangkanya dari paduan titanium T6 Al4V. Titanium ini kuat banget nahan beban. 24 kunci pengaman nahan pintunya, 12 di setiap sisi. Setiap kunci ngunci dengan kekuatan 3 ton loh. Pintunya dibuka pakai 4 silinder hidrolik. Diameter pistonnya 120 mm, tekanannya 280 bar. 3 menit buat buka, 4 menit buat nutup. Di dalam pintunya ada ratusan meter kabel sama selang hidrolik. Pintunya diangkut dari Rochefort ke Toulouse naik tongkang yang sama kayak yang dulu ngangkut bagian A380. Lewat laut sampai Bordeaux, terus lewat sungai sampai Langon, habis itu 200 km lewat darat. Bagian ekornya dimodif sama Aeronova dari Spanyol, di daerah Basque. Stabilizer vertikalnya diperbesar sampai 50%, dari 31 jadi 46,5 meter persegi. Fuselage-nya yang gede banget bikin kayak layar gitu men, makanya butuh stabilitas ekstra. Di stabilizer horizontal ditambahin winglet vertikal, plus 2 ventral fin di bawah ekor. Jadi total ada 5 permukaan vertikal, bukan cuma satu lagi. Semuanya dibuat dari komposit carbon fiber. Lapisan kain karbon direndam pakai resin epoksi, ditata di cetakan, terus masuk autoclave. 180 derajat, 7 bar tekanan, 8 jam. Kiln komposit beratnya cuma 600 kilo, nggak kayak yang aluminium yang 900 kilo. Desember 2016 Toulouse. Lini L34. Hangar seluas 12.000 meter persegi. Perakitan final beluga pertama. Fuselage bawah plus sayap dari A330 ditaruh di jig. Dari atas, crane berkapasitas 50 ton, nurunin fuselage atas yang udah diperlebar. Disambungin di sekelilingnya. Ratusan sambungan baut. Bor lubang 6 mm langsung nembus 2 bagian sekaligus. Akurasi plus minus 0,1 mm. Baut dikencengin pakai kunci torsi yang dikontrol komputer. Sambungannya disegel pakai senyawa polisulfida, tahan dari minus 60 sampai plus 120 derajat. Pasang bagian hidung, ekor, sirip vertikal, 3 bulan pengerjaan. Bersamaan, isi dalamnya. 80 km kabel dalam bundel isi 50 sampai 100 helai.
600 meter pipa hidrolik dari stainless steel. Tekanan 280 bar. 12 tangki bahan bakar, 139.000 liter kerosin. Maret 2018, pemasangan mesin, 2 Rolls-Royce Trent 700. Berat masing-masing 5,6 ton. Daya dorong 320 kN. Setara 32,5 ton. Diameter kipas 2 meter 74 cm. 24 bilah dari komposit dengan ujung titanium. Mesin dipasang ke sayap lewat pylon titanium, pakai 4 baut diameter 48 mm. Momen pengencangan 4000 Nm. Setiap mesin punya 37 sambungan. Bahan bakar, listrik, hidrolik, pneumatik. April sampai Juni, uji coba di darat. 200.000 titik kontrol. Ngecek setiap sensor, setiap aktuator. Cek sistem kendali. Kemudi ketinggian bergerak 25 derajat ke atas, 15 derajat ke bawah. Aileron 25 derajat ke atas, 15 ke bawah. Kontrol pakai sensor laser, akurasi 0,5 derajat. (19 Juli 2018). Blagnac, Toulouse. Penerbangan pertama. Kru 6 orang, 150 sensor ngerekam 200 parameter 1000 kali per detik. Daya dorong lepas landas 96%. Suhu di belakang turbin 1500 derajat. Konsumsi bahan bakar 12 ton per jam. 120 knot, 222 km per jam, hidung terangkat. 140 knot, roda utama terangkat. Naik 300 meter per menit. Ketinggian jelajah 350 sampai 10.600 meter. Kecepatan jelajah 0,69 Mach sampai 750 km per jam. 4 jam 20 menit di udara. Pendaratan normal. Selanjutnya, program uji coba. 200 penerbangan, 700 jam. Berat maksimal sama balas 51 ton. Penerbangan pakai satu mesin. Pendaratan dengan angin samping 30 knot. Minus 30 di Swedia, plus 45 di Spanyol. Semuanya berfungsi. 13 November 2019. Sertifikat tipe. Beluga udah boleh terbang. Tanggal 9 Januari 2020. Penerbangan komersial pertama. Toulouse, Bremen, Toulouse. Muatan. 2 sayap A350. Masing-masing panjangnya 32 meter, beratnya 9,5 ton. Dulu, 2 kali terbang pakai beluga lama. Sekarang, cukup sekali aja. Loading 70 menit. Sayapnya masuk pakai troli lewat rel di lantai. 24 titik pengikat pakai tali. Penerbangan 1 jam 40 menit. Di Bremen turunin sayapnya. Muat seksi badan pesawat A320. Terbang ke Toulouse. 3-4 kali terbang sehari. 6 hari seminggu. 1000 penerbangan setahun untuk 6 pesawat. Tanpa beluga, Airbus nggak bakal bisa bikin satu pun pesawat. Sayap dibuat di Inggris, ekor di Spanyol. Badan pesawat di Jerman. Perakitan akhir di Toulouse sama Hamburg. Beluga, konveyor terbang. Nadi industri Eropa. 1 miliar euro biaya programnya. 167 juta per pesawat. 30 tahun masa pakai. 60.000 jam terbang. Kalau kalian suka, jangan lupa like. Kalian udah tahu soal beluga belum? Tulis di komentar. Subscribe, di sini kita nunjukin pabrik-pabrik yang belum kalian tahu.